Shalom. Mungkin kita pernah dilukai oleh orang, terus kita benci sama dia. Terus ketika orang itu kena masalah, kita langsung merasa senang, kapok. Atau mungkin kita dengar hamba Tuhan melakukan kejahatan, terus ketahuan, terciduk, terus reputasinya juga hancur, kita merasa senang. Ayat hari ini mengingatkan kita untuk mengasihi orang yang berdosa. Orang yang kayaknya nggak layak untuk dikasihi. Bangsa Israel itu bejat gitu ya. Tidak ada satupun yang benar. Sehingga akhirnya dihukum Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu senang melihat Israel itu dihukum sama Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan mengecam dan menghukum bangsa-bangsa yang lain ini. Hukuman Tuhan kepada bangsa Israel itu didasari oleh kasih. Tujuannya agar bangsa Israel bertobat. Nah, karena itu, kalau misalkan kita ini dilukai oleh orang, Tuhan mengatakan janganlah menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, tapi itu bukan berarti kita minta Tuhan untuk membalas. Tapi maksudnya adalah porsi kita itu adalah untuk mengasihi. Nah, kenapa kok kita harus mengasihi orang-orang yang jahat kayak gitu? Ya karena Tuhan mengasihi mereka. Kita sendiri juga sebelum kita kenal Tuhan, kita sebenarnya juga orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Cuman mungkin kejahatan kita ini tidak terekspos ke orang lain. Sebetulnya kalau kita ngomong mengenai kasih Tuhan, tidak ada dari satupun kita yang layak untuk menerimanya. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang benar, kita juga mengasihi orang-orang yang kelihatannya tidak layak untuk kita kasihi. Tuhan Yesus dalam Matius 5 mengatakan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, masalahnya kalau orang dikasih ini orang-orang yang jahat, gitu ya, atau orang yang melakukan kesalahan, apakah kita harus selalu tersenyum saja? Kita mengasihi kan, jadi kita tersenyum saja, kita tetap ngomong memuji dia, atau kita mungkin diam saja ketika dia melakukan hal yang tidak benar. Bagi saya, kasih itu adalah sikap hati yang mengharapkan hal yang baik terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang berlaku tidak benar, tidak berarti kita ini mengasihi dengan cara kita diam saja. Bisa jadi kita mengasihi dengan cara kita memberikan teguran yang halus, kita mengingatkan. Itu juga salah satu dari bentuk kasih. Harapannya dengan seperti itu akan ada pertobatan. Nah, mari kita yang sudah dipanggil untuk mengasihi, baik dengan perkataan kita, baik dengan tindakan kita, maupun kita dengan cara saling mendoakan. Mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang menurut kita tidak layak kita kasihi. Shalom.